Hujan deras mengguyur kota malam itu, membasahi jalanan yang sepi. Di depan rumah kos yang tampak sederhana namun terawat, Bu Ratna berdiri di teras dengan payung kecil di tangannya. Ia menunggu kedatangan penghuni barunya, seorang mahasiswa yang baru saja diterima di universitas dekat situ. Di usianya yang menginjak 45 tahun, Bu Ratna terlihat anggun dengan rambutnya yang tersisir rapi. Suaminya, Pak Hendra, sedang bertugas di luar kota, seperti biasa. Di tengah rintik hujan, ia berharap malam ini tidak akan terlalu sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Sekitar pukul 8, sebuah motor berhenti di depan rumah kos. Seorang pemuda dengan jaket kulit hitam turun dari motor, membawa ransel besar di punggungnya. Wajahnya tampak muda, sekitar awal 20-an, dengan senyum yang lebar meski tubuhnya basah kuyup. Bu Ratna, iya, maaf terlambat, saya Nopal, katanya dengan suara ramah. Bu Ratna mengangguk sambil mempersilakannya masuk. Ada sesuatu dalam cara Nopal berbicara, hangat, tapi dengan sedikit keberanian, yang membuat Bu Ratna tertegun sejenak. Di dalam rumah, Nopal duduk di ruang tamu yang penuh dengan perabotan kayu klasik. Bu Ratna menawarkan teh hangat, dan ia menerimanya dengan sopan. Mereka berbicara sebentar untuk membahas aturan kos. Saat Nopal tertawa kecil karena salah satu cerita lucu Bu Ratna, ia menyadari sesuatu yang aneh, sudah lama sekali ia tidak merasa dihargai dalam percakapan seperti ini. Pak Hendra jarang ada di rumah, dan meski ia mencintai suaminya, hubungan mereka sudah lama terasa hambar. Namun, ia segera mengusir pikiran itu. Ketika Bu Ratna mengantar Nopal ke kamar kosnya, ia memperhatikan betapa berbeda pemuda ini dibandingkan penghuni lain. Biasanya, anak kos cenderung gugup atau terlalu formal di awal. Tapi Nopal terlihat santai, seolah-olah ia sudah mengenal tempat ini sebelumnya. Mata Bu Ratna sempat tertahan pada postur tubuh Nopal yang tegap, namun ia segera berpaling, merasa malu pada dirinya sendiri. Di kamar kos yang sederhana itu, Nopal mulai menata barang-barangnya. Bu Ratna berdiri di pintu, memastikan semuanya baik-baik saja. Kalau ada yang kurang, bilang saja, ya, katanya dengan senyum tulus. Nopal mengangguk sambil berkata, terima kasih, Bu. Saya yakin betah di sini. Ada jeda kecil dalam percakapan itu, cukup lama untuk membuat Bu Ratna merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang belum ia pahami, tapi terasa nyata. Saat Bu Ratna kembali ke ruang tamu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Nopal hanyalah anak kos biasa. Tapi malam itu, ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, pikirannya terus kembali pada pemuda itu. Senyum Nopal, cara ia berbicara, dan ketenangannya meninggalkan kesan mendalam. Ia merasa hidupnya yang biasanya monoton tiba-tiba memiliki alur baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kamar kosnya, Nopal juga memikirkan ibu kosnya yang berbeda dari yang ia bayangkan. Ia mengira Bu Ratna akan seperti ibu kos pada umumnya, kaku dan penuh aturan, tapi ternyata ia hangat dan perhatian. Ada sesuatu yang unik pada Bu Ratna, sesuatu yang membuat Nopal merasa nyaman meski baru saja bertemu. Hujan masih turun di luar. Di dalam rumah kos itu, dua pikiran berbeda mulai terikat oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bu Ratna mencoba mengabaikan gejolak kecil di hatinya, sementara Nopal merasa bahwa rumah kos ini mungkin lebih dari sekadar tempat tinggal sementara. Malam itu, kedatangan Nopal menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari-hari di rumah kos Bu Ratna berjalan seperti biasa. Para penghuni sibuk dengan aktivitas masing-masing, dan Bu Ratna, seperti biasa, menjadi sosok ibu kos yang penuh perhatian. Namun, sejak kedatangan Nopal, suasana rumah kos terasa berbeda. Pemuda itu membawa keceriaan yang jarang ada. Ia sering berinteraksi dengan penghuni lain, membuat mereka tertawa dengan leluconnya. Bu Ratna, meski menjaga jarak, diam-diam menikmati kehadiran Nopal. Dalam sekejap, rumah kos yang dulu terasa sunyi menjadi lebih hidup. Namun, di balik keceriaan itu, ada perasaan lain yang diam-diam tumbuh di hati Bu Ratna. Setiap kali melihat Nopal tersenyum atau mendengar suaranya, ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini, kesepiannya lebih dalam dari yang ia akui. Suaminya, Pak Hendra, jarang di rumah, lebih memilih pekerjaannya yang menuntutnya sering bepergian. Rumah kos ini, yang dulunya menjadi kebanggaan mereka bersama, kini terasa seperti beban yang ia tanggung sendirian. Suatu sore, ketika penghuni lain sedang keluar, Nopal terlihat duduk di teras sambil membaca buku.
Bu Ratna, yang sedang menyiram tanaman, merasa tergoda untuk mengobrol dengannya. Baca buku apa, Nopal? Tanyanya ringan. Nopal mengangkat wajahnya dan tersenyum. Novel, Bu. Tentang perjalanan hidup seseorang yang mencoba bangkit dari masa lalu. Bu Ratna mengangguk, lalu duduk di kursi dekatnya. Obrolan kecil pun dimulai, dari topik buku hingga cerita-cerita ringan tentang masa muda mereka. Nopal, dengan caranya yang sederhana, mulai membuka diri tentang kehidupannya. Ia bercerita tentang keluarganya yang tinggal jauh di kampung, tentang perjuangannya untuk kuliah dengan beasiswa, dan rasa rindu pada rumah yang tak selalu bisa ia kunjungi. Bu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cerita Nopal yang membuatnya merasa terhubung, seperti melihat bayangan dirinya yang dulu, seseorang yang penuh semangat, tapi sering merasa sendirian. Percakapan itu berlanjut hingga senja. Ketika matahari mulai tenggelam, Bu Ratna menyadari bahwa sudah lama sekali ia tidak berbicara sedalam ini dengan seseorang. Bahkan dengan Pak Hendra, percakapan mereka kini hanya seputar keuangan atau urusan rumah kos. Saat Nopal menatapnya dan berkata, Bu Ratna baik sekali. Saya beruntung tinggal di sini, ada rasa hangat yang sulit ia abaikan. Namun, malam itu, saat Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, bayangan percakapan dengan Nopal terus menghantuinya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin seorang ibu kos seperti dirinya bisa merasa begitu nyaman dengan seorang penghuni kos? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan sementara, efek dari kesepian yang terlalu lama. Tapi hatinya berkata lain. Di kamar kosnya, Nopal juga memikirkan ibu kosnya. Ada sesuatu pada Bu Ratna yang berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui. Ia bukan sekadar ibu kos, ia adalah sosok yang tulus, perhatian, dan, meski usianya jauh di atasnya, memiliki pesona yang sulit ia jelaskan. Nopal mencoba mengabaikan pikirannya, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu hubungan ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Malam itu, di rumah kos yang tampak tenang, dua hati mulai terjerat dalam dilema yang belum mereka pahami sepenuhnya. Kesepian Bu Ratna dan rasa kagum Nopal perlahan-lahan menciptakan celah yang mungkin akan membawa mereka pada sesuatu yang tak pernah mereka duga. Sejak percakapan panjang di teras sore itu, hubungan Bu Ratna dan Nopal semakin akrab. Bu Ratna mulai memperhatikan Nopal lebih dari sekadar penghuni kos. Ia sering menawarkan makanan tambahan, memastikan kamarnya selalu bersih, dan bahkan diam-diam membelikan kebutuhan kecil seperti sabun atau cemilan favorit Nopal. Semua itu ia lakukan dengan alasan sederhana, ia hanya ingin membuat Nopal merasa nyaman. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ada alasan lain yang tak ingin ia akui. Di sisi lain, Nopal merasa semakin dekat dengan Bu Ratna. Ada rasa nyaman yang tidak ia temukan di tempat lain. Ia sering menghabiskan waktu di dapur, membantu Bu Ratna, menyiapkan makanan atau sekadar berbincang. Dalam percakapan mereka, Nopal mulai membuka sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan pada orang lain, rasa takut, rindu pada keluarga, dan impian-impian yang ia sembunyikan. Bu Ratna mendengarkan semuanya dengan perhatian yang tulus, seperti seorang teman, bahkan lebih. Namun, hubungan yang semakin dekat ini tidak luput dari perhatian penghuni kos lainnya, terutama Rina. Gadis cerdas dan tajam itu mulai curiga melihat interaksi mereka. Ia sering melihat Nopal duduk di dapur terlalu lama, atau mendapati Bu Ratna tersenyum sendiri setelah berbicara dengan Nopal. Rina tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia mencatat semua kejanggalan itu di pikirannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Bu Ratna mulai merasakan beban emosional dari kedekatannya dengan Nopal. Setiap malam, setelah rumah kos sepi, ia duduk di ruang tamu, merenungkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia tahu ini salah. Ia seorang wanita yang sudah menikah, seorang ibu kos yang seharusnya menjaga batasan. Tapi, setiap kali ia mencoba menjauh, senyum Nopal dan perhatian kecilnya selalu menariknya kembali. Suatu malam, Nopal duduk di ruang tamu setelah penghuni lain sudah tidur. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna, merasa perlu mengungkapkan perasaannya. Bu, saya merasa ibu terlalu baik sama saya, katanya pelan. Bu Ratna terkejut, tapi mencoba tersenyum. Kamu kan anak kos saya, Nopal. Sudah tugas saya memastikan kalian nyaman. Tapi ada keraguan dalam nadanya, dan Nopal menyadarinya. Ini bukan soal tugas, Bu, lanjut Nopal dengan tatapan serius. Saya merasa, berbeda sejak tinggal di sini.
Ibu bukan hanya ibu kos. Saya merasa ibu benar-benar peduli, dan itu berarti banyak buat saya. Kata-kata itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya mengatakan hal yang sama. Hubungan mereka memang sudah melampaui batas. Namun, sebelum pembicaraan itu bisa berlanjut, suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Rina muncul, pura-pura mengambil air di dapur, tapi matanya memandang tajam ke arah mereka. Situasi itu membuat Bu Ratna segera berpaling, merasa bersalah, sementara Nopal hanya tersenyum kecil, mencoba mengalihkan suasana. Tapi Rina tahu ada yang tidak beres. Malam itu, saat Nopal kembali ke kamarnya dan Rina masuk ke kamarnya sendiri, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tahu, jika hubungan ini terus berlanjut, rahasia ini akan sulit disembunyikan. Tapi di sisi lain, perasaan yang tumbuh di hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Akankah ia memilih untuk melanjutkan, atau berhenti sebelum semuanya terlambat? Rahasia ini mulai terasa terlalu berat untuk disimpan sendiri. Hari-hari di rumah kos semakin penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Bu Ratna dan Nopal mulai menjaga jarak di depan penghuni lain, tetapi rasa nyaman yang sudah tumbuh di antara mereka sulit untuk dihilangkan. Rina, yang sudah mencurigai hubungan mereka, semakin rajin mengamati. Ia memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain, tatapan mata yang terlalu lama, tawa yang terdengar lebih hangat, dan alasan-alasan Bu Ratna yang terlalu sering mendekati Nopal. Suatu sore, Rina sengaja datang lebih awal dari kampus dan mendapati Nopal dan Bu Ratna sedang berbincang di dapur. Bukan obrolan biasa, tetapi percakapan yang terdengar terlalu intim untuk ukuran ibu kos dan anak kos. Rina berpura-pura tidak mendengar, tetapi ia merekam suara mereka dalam pikirannya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan informasi ini, tetapi ia yakin ada sesuatu yang harus ia ungkap. Sementara itu, Bu Ratna semakin gelisah. Ia tahu apa yang sedang terjadi bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya. Hubungannya dengan Nopal mulai menarik perhatian, dan ia tidak ingin rahasia ini menjadi bahan gosip penghuni kos. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, Nopal selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Bu, saya hanya ingin ngobrol. Nggak ada yang salah dengan itu, kan? Katanya dengan senyum yang membuat Bu Ratna kehilangan logikanya. Di sisi lain, Nopal juga merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Awalnya, ia menganggap hubungan ini sebagai permainan kecil yang menyenangkan, tetapi sekarang ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada rasa kagum yang tulus pada Bu Ratna, sosok wanita kuat yang berbeda dari gadis-gadis seusianya. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan ini tidak akan pernah diterima oleh siapapun. Suatu malam, Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia sengaja bangun tengah malam dan keluar dari kamarnya. Ia melihat lampu ruang tamu masih menyala. Dengan langkah pelan, ia mendekati ruang tamu dan mendapati Nopal dan Bu Ratna sedang berbicara dengan suara rendah. Mereka tampak terlalu dekat, duduk di sofa dengan jarak yang seolah menghapus batasan. Rina segera kembali ke kamarnya, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Keesokan harinya, Rina mulai menyebarkan gosip kecil kepada penghuni lain. Kalian nggak merasa aneh, iya? Bu Ratna akhir-akhir ini perhatian banget sama Nopal, katanya dengan nada santai. Gosip itu segera menyebar, menciptakan atmosfer yang semakin tidak nyaman di rumah kos. Bu Ratna mulai merasakan perubahan sikap penghuni lain, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nopal, yang merasakan tekanan dari situasi ini, mencoba berbicara dengan Bu Ratna. Bu, kita nggak bisa terus begini. Saya nggak masalah kalau orang lain ngomong, tapi saya nggak mau ibu kena masalah, katanya dengan nada serius. Bu Ratna hanya terdiam, merasa terjebak antara perasaannya sendiri dan kenyataan yang semakin sulit dihadapi. Malam itu, Bu Ratna duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto pernikahannya dengan Pak Hendra yang tergantung di dinding. Ia merasa seperti dua orang berbeda, seorang istri yang seharusnya setia dan seorang wanita yang merindukan kebahagiaan sederhana. Di luar kamarnya, Rina mendengar suara langkah-langkah yang berat. Ia tahu, rahasia ini semakin dekat untuk terungkap. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang akan sama lagi di rumah kos ini. Ketegangan di rumah kos mencapai puncaknya ketika Pak Hendra tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Malam itu, saat Bu Ratna tengah duduk di ruang tamu sambil merenung, suara deru mobil Pak Hendra terdengar di halaman.
Jantungnya berdegup kencang. Suaminya, yang biasanya hanya pulang sekali dalam sebulan, kini berdiri di depan pintu dengan senyum lelah namun hangat. "Aku pulang, Ratna," katanya sambil membawa koper. Bu Ratna berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia menyambut Pak Hendra dengan senyum yang dipaksakan, mencoba bertingkah seperti istri yang penuh perhatian. Namun, kehadiran suaminya membuat suasana rumah kos berubah drastis. Pak Hendra, meski terlihat ramah, memiliki kebiasaan mengamati segala hal dengan cermat. Ia segera menyadari sesuatu yang berbeda pada istrinya, tatapannya yang gelisah, cara bicaranya yang terputus-putus, dan perhatiannya yang tampak terbagi. Di sisi lain, Nopal merasa terpojok. Kehadiran Pak Hendra membuatnya sulit untuk bersikap santai seperti biasanya. Ia menghindari ruang tamu dan memilih untuk lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya. Namun, rasa cemas itu tidak bisa disembunyikan lama. Ketika Pak Hendra mengajak semua penghuni kos berkumpul untuk makan malam bersama, Nopal terpaksa duduk di meja yang sama dengan Bu Ratna dan suaminya. Saat makan malam itu, Pak Hendra mulai melempar pertanyaan kepada para penghuni kos. Ketika tiba giliran Nopal, ia bertanya, "Jadi, Nopal, kamu anak baru di sini, ya? Gimana kesan pertama tinggal di kos ini?" Nopal tersenyum kaku, merasa semua mata tertuju padanya. "Baik, Pak." Bu Ratna sangat perhatian, "Jadi saya merasa nyaman di sini." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi Pak Hendra menangkap nada yang berbeda. Ia melirik istrinya, yang segera menunduk dan pura-pura sibuk dengan makanannya. Setelah makan malam, Pak Hendra mulai mengamati lebih dekat. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada Bu Ratna, tetapi ia sengaja tetap terjaga hingga larut malam. Saat itu, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Nopal keluar dari kamarnya dan berjalan ke dapur. Tak lama kemudian, Bu Ratna menyusul, membawa cangkir teh. Mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi cukup untuk membuat Pak Hendra merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Pagi harinya, Pak Hendra pura-pura sibuk di halaman, tetapi sebenarnya ia mengamati gerak-gerik istrinya dan Nopal. Ketika ia mendapati mereka berbicara lagi di dekat taman belakang, ia memutuskan untuk mendekati mereka. "Ada yang seru, nih?" tanyanya tiba-tiba, membuat keduanya terkejut. Nopal segera menjawab dengan gugup, "Enggak, Pak. Cuma ngobrol biasa." Namun, mata Pak Hendra tidak lepas dari ekspresi istrinya yang tampak panik. Setelah Nopal pergi, Pak Hendra memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Ratna. "Ratna, ada apa sebenarnya? Aku merasa kamu berbeda. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku," katanya dengan nada tegas. Bu Ratna tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sudut-sudut gelap dalam hatinya mulai terungkap. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Pak Hendra duduk di ruang tamu sendirian, merenung. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di kamar masing-masing, Bu Ratna dan Nopal juga bergulat dengan rasa bersalah dan ketakutan. Kehadiran Pak Hendra menjadi sebuah titik balik yang tidak bisa dihindari. Mereka tahu, waktu mereka untuk menyimpan rahasia ini semakin singkat. Kehadiran Pak Hendra mulai mengubah atmosfer rumah kos menjadi semakin berat. Bu Ratna, yang biasanya penuh perhatian, kini sering kehilangan fokus. Ia terlihat gelisah, seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Nopal, di sisi lain, semakin tertekan. Ia mencoba menghindari interaksi dengan Pak Hendra, tetapi sosok lelaki itu terlalu tajam untuk diabaikan. Setiap tatapannya terasa seperti menelanjangi rahasia yang selama ini mereka simpan. Sore itu, Pak Hendra memutuskan untuk berbicara dengan salah satu penghuni kos, Rina. Gadis itu, yang selama ini mengamati gerak-gerik Bu Ratna dan Nopal, merasa ada kesempatan untuk membuka apa yang ia ketahui. "Pak, saya nggak mau ikut campur, tapi, saya rasa Bapak perlu lebih memperhatikan keadaan di sini," katanya hati-hati. Pak Hendra mengernyitkan dahi, meminta penjelasan lebih lanjut. Rina, dengan nada pelan, menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan selama beberapa minggu terakhir. Mendengar itu, Pak Hendra merasa amarahnya mulai membara. Namun, ia tahu, tuduhan tanpa bukti hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, ia pura-pura tidur lebih awal, tetapi diam-diam mengawasi dari jendela kamar. Tepat pukul 11 malam, ia melihat Nopal keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, menuju dapur. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul,
membawa 2 cangkir teh. Pak Hendra tidak langsung bereaksi. Ia mendekati dapur dengan langkah hati-hati, mendengar percakapan mereka yang terdengar samar. Bu, kita nggak bisa terus seperti ini, suara Nopal terdengar penuh tekanan. Saya nggak mau ibu kena masalah. Bu Ratna menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik, aku juga nggak tahu harus gimana, Nopal. Aku nggak bisa mengabaikan perasaanku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga Pak Hendra. Tanpa pikir panjang, Pak Hendra membuka pintu dapur dengan keras. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya menggema, membuat Bu Ratna dan Nopal terlonjak. Wajah Bu Ratna memucat, sementara Nopal berdiri kaku, tak mampu berkata apa-apa. Pak Hendra menatap mereka dengan tatapan tajam, matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Jelaskan sekarang juga, bentaknya. Bu Ratna mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tergagap. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, Hendra, katanya dengan nada panik. Namun, Pak Hendra tidak bisa diyakinkan begitu saja. Ia menatap Nopal, meminta penjelasan. Pemuda itu, dengan kepala tertunduk, akhirnya berkata, Pak, saya minta maaf. Tapi saya rasa hubungan ini sudah terlalu jauh. Kata-kata itu membuat Bu Ratna menangis, sementara Pak Hendra semakin marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Hendra memerintahkan Nopal untuk keluar dari rumah kos malam itu juga. Kamu tidak punya tempat di sini lagi, katanya dingin. Nopal tidak melawan, ia hanya mengangguk pelan, lalu pergi ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Sementara itu, Bu Ratna terus menangis, mencoba berbicara dengan suaminya, tetapi Pak Hendra mengabaikannya. Malam itu menjadi malam paling sunyi di rumah kos. Nopal pergi dengan membawa rasa bersalah yang mendalam, sementara Bu Ratna dan Pak Hendra terjebak dalam perasaan saling terluka. Namun, satu hal yang pasti, rahasia yang selama ini mereka simpan telah terbakar, meninggalkan abu yang sulit untuk dibersihkan. Setelah malam yang penuh gejolak itu, suasana di rumah kos berubah drastis. Bu Ratna merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Pak Hendra, yang biasanya pendiam, kini menjadi sosok yang dingin dan penuh amarah. Ia jarang berbicara dengan Bu Ratna, hanya memberikan tatapan dingin yang menusuk setiap kali mereka berpapasan. Penghuni kos lainnya juga merasakan ketegangan itu, meski tidak ada yang berani bertanya. Bu Ratna mencoba memperbaiki keadaan, tetapi semua usahanya sia-sia. Suatu pagi, ia membuatkan sarapan spesial untuk Pak Hendra, berharap itu bisa mencairkan suasana. Namun, saat ia meletakkan piring di meja, Pak Hendra hanya berkata dengan nada datar, aku nggak lapar. Hati Bu Ratna terasa hancur. Ia tahu kesalahannya sulit dimaafkan, tetapi sikap suaminya yang dingin membuatnya merasa semakin terpuruk. Di luar rumah kos, Nopal mencoba memulai hidup baru. Ia pindah ke tempat kos lain yang lebih jauh dari kampus, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, bayangan Bu Ratna terus menghantuinya. Ia teringat senyum lembutnya, perhatian kecilnya, dan percakapan mendalam mereka. Nopal tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi perasaannya terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara itu, Pak Hendra mulai mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Ia mencoba memahami bagaimana istrinya bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Ia merasa marah, tetapi juga bingung. Bagaimana wanita yang ia cintai dan percayai selama ini bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Di tengah kekalutan, ia memutuskan untuk berbicara dengan Rina, yang dianggapnya sebagai sumber informasi terpercaya. Rina menceritakan semua yang ia ketahui, tetapi kali ini ia berbicara dengan hati-hati. Pak, saya nggak tahu seberapa jauh hubungan mereka, tapi saya sering lihat mereka ngobrol berdua. Mungkin Bu Ratna cuma kesepian, Pak, katanya dengan nada pelan. Kata-kata itu menghantam Pak Hendra seperti palu. Ia mulai menyadari bahwa kesalahannya juga ada di sini. Selama bertahun-tahun, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan istrinya sendirian untuk mengurus rumah kos. Namun, kesadaran itu tidak membuat luka di hatinya sembuh. Suatu malam, Pak Hendra memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna. Ratna, aku ingin tahu satu hal, katanya dengan nada tegas. Apa kamu pernah mencintai dia? Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam lama. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia menjawab, aku nggak tahu, Hendra. Aku hanya merasa dia mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan.
Jawaban itu seperti belati yang menusuk jantung Pak Hendra. Setelah percakapan itu, hubungan mereka semakin hancur. Pak Hendra mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah kos, bahkan mungkin bercerai. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang ingin memperbaiki semuanya, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Bu Ratna, di sisi lain, merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan penyesalan yang tak berujung. Malam-malam di rumah kos menjadi semakin sunyi. Para penghuni mulai mempertimbangkan untuk pindah karena suasana yang tidak lagi nyaman. Di tengah kehancuran ini, Bu Ratna dan Pak Hendra harus membuat keputusan besar, bertahan dan mencoba memperbaiki segalanya, atau melepaskan dan memulai hidup baru tanpa satu sama lain. Dan di kejauhan, Nopal, yang masih memikirkan Bu Ratna, bertanya-tanya apakah ia telah menghancurkan lebih dari sekadar sebuah rumah kos. Pak Hendra akhirnya mengambil keputusan besar. Suatu pagi yang dingin, ia memutuskan untuk berbicara dengan semua penghuni kos. Di ruang tamu, dengan wajah yang tegas namun dingin, ia berkata, "Saya dan Bu Ratna memutuskan untuk menutup kos ini dalam waktu dekat. Kalian semua punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat baru." Keputusan itu mengejutkan semua penghuni, terutama Rina, yang merasa bahwa ini adalah akibat dari gosip yang ia sebarkan. Bu Ratna hanya bisa duduk di sudut ruangan, menunduk tanpa kata. Ia tahu keputusan ini adalah hukuman untuknya, bukan hanya dari Pak Hendra, tetapi juga dari dirinya sendiri. Rumah kos ini adalah dunia kecil yang telah ia bangun dengan susah payah, dan kini semuanya hancur karena kesalahan yang ia buat. Ia ingin berbicara, meminta maaf kepada semua orang, tetapi lidahnya keluh. Setelah pengumuman itu, suasana di rumah kos menjadi semakin dingin. Para penghuni mulai mengemas barang-barang mereka. Rina, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam, merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Bu Ratna mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi senyumnya sudah hilang. Ia berjalan seperti bayangan, melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa semangat. Di luar rumah kos, Nopal mendengar kabar bahwa kos itu akan ditutup. Ia merasa bersalah, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Malam itu, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Bu Ratna, "Bu, saya dengar kos akan ditutup. Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Kalau ada yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya." Pesan itu membuat Bu Ratna menangis. Ia merasa ingin membalas, tetapi apa yang bisa ia katakan? Pak Hendra, yang diam-diam membaca pesan itu di ponsel Bu Ratna, merasa amarahnya kembali membara. Namun, ia tidak langsung menghadapi istrinya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menghadapi Nopal. Suatu sore, ia mendatangi tempat kos baru Nopal. Nopal yang membuka pintu terkejut melihat Pak Hendra berdiri di depannya. "Kita perlu bicara," kata Pak Hendra dengan nada dingin. Di dalam kamar kecil itu, Pak Hendra berbicara dengan nada yang penuh kontrol, tetapi penuh dengan emosi yang tertahan. "Kamu tahu nggak, apa yang sudah kamu hancurkan?" tanyanya. Nopal hanya bisa menunduk, tidak mampu menjawab. "Saya nggak hanya kehilangan rasa percaya sama istri saya. Kamu juga menghancurkan rumah yang kami bangun bersama." Nopal mencoba meminta maaf, tetapi Pak Hendra hanya menatapnya dengan tajam. Permintaan maaf nggak akan memperbaiki apapun. Setelah Pak Hendra pergi, Nopal duduk diam di kamarnya, merasa beban yang ia tanggung semakin berat. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Bu Ratna, di sisi lain, merasa dirinya semakin terkucil. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga rasa hormat dari dirinya sendiri. Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, memandangi rumah yang sebentar lagi akan kosong. Ia merasa semuanya telah berakhir, rumah ini, hidupnya, dan hubungannya dengan Pak Hendra. Ia bertanya-tanya, apakah ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, atau apakah ini adalah akhir dari semuanya. Di tempat lain, Nopal juga memandang langit malam, bertanya-tanya apakah ia bisa melupakan Bu Ratna, atau apakah perasaan itu akan terus menghantuinya. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat di rumah kos yang hampir kosong. Bu Ratna merasa seperti berjalan di antara bayang-bayang masa lalu dan kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah ada, namun kini semuanya terasa hampa. Pak Hendra, meskipun tidak mengungkapkan amarah secara langsung, selalu terlihat kecewa.
Dia tidak lagi berbicara banyak dengan Bu Ratna, bahkan jarang berada di rumah, lebih memilih pergi bekerja lebih lama daripada menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Bu Ratna berusaha mencari kedamaian dengan dirinya sendiri, tetapi itu sulit. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan suaminya, ada dinding tak terlihat yang membuatnya merasa semakin terasing. Ia tahu, Pak Hendra tidak lagi melihatnya sebagai pasangan hidup yang ia kenal. Ia telah melukai kepercayaan yang begitu dalam, dan meskipun ia ingin meminta maaf, kata-kata itu terasa terlalu kecil untuk menghapus semua yang telah terjadi. Di luar rumah kos, Nopal masih merasa terperangkap dalam perasaannya. Meski ia sudah pindah ke kos baru, bayangan Bu Ratna terus mengikutinya. Setiap kali ia menatap langit malam, ia teringat pada senyumannya, pada cara dia berbicara dengan lembut. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ia berusaha untuk melupakan, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk ditahan. Malam itu, ia menulis pesan lagi kepada Bu Ratna, "Bu, saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita, tapi saya nggak bisa melupakan semuanya begitu saja." Pesan itu mengganggu Bu Ratna sepanjang malam. Ia ingin membalas, tetapi hatinya ragu. Apa yang bisa ia katakan? Apa yang bisa ia jelaskan setelah semuanya terjadi? Di satu sisi, ia merasa bersalah dan ingin mendengar suara Nopal untuk terakhir kalinya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Mereka sudah terlalu jauh. Keputusan Pak Hendra untuk menutup kos semakin mendekat, dan Bu Ratna merasa semakin terperangkap. Suatu sore, ia memutuskan untuk pergi ke ruang tamu dan berbicara dengan Pak Hendra. "Hendra, aku tahu ini semua salah. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal," kata Bu Ratna dengan suara pelan. Pak Hendra menatapnya dengan mata yang penuh kebekuan. "Kamu pikir maaf bisa memperbaiki semuanya?" katanya, suaranya terdengar patah. "Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan kita." Malam itu, Bu Ratna tidur dengan perasaan kosong. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tidak tahu apakah ia harus melangkah maju atau mundur. Namun, di dalam dirinya, ada satu pertanyaan yang terus berputar, apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Keputusan itu datang tanpa diduga. Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Hendra memutuskan untuk pergi keluar kota untuk beberapa minggu, memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk merenung. "Aku butuh waktu, Ratna," katanya sebelum pergi. Bu Ratna hanya bisa mengangguk, merasa terluka namun juga lega. Ini mungkin waktu yang ia butuhkan untuk memikirkan segalanya. Namun, meskipun jarak itu ada, perasaan kesepian tetap menghantuinya. Ketika Pak Hendra pergi, Bu Ratna merasa dunia seakan berhenti. Tanpa suaminya, tanpa penghuninya, rumah kos yang dulu ramai kini terasa sepi dan kosong. Ia tahu, ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, di dalam keheningan itu, ia mulai berpikir, apakah masih ada ruang untuk memulai kembali. Pak Hendra akhirnya pulang setelah beberapa minggu pergi untuk merenung. Waktu yang dia habiskan jauh dari rumah kos itu memberinya ruang untuk berpikir, namun rasa marah dan kekecewaan masih menggerogoti hatinya. Ketika ia membuka pintu rumah kos, ia disambut oleh keheningan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Bu Ratna, yang sudah menunggu di ruang tamu, melihat Pak Hendra dengan mata yang kosong, seolah menunggu keputusan terakhir yang akan mengakhiri semua ini. "Bagaimana perasaanmu setelah sekian lama?" tanya Bu Ratna dengan suara rendah. Pak Hendra menatapnya dalam diam, kemudian duduk di kursi dekat meja makan. "Aku tidak tahu, Ratna," katanya pelan. "Aku merasa seperti semua yang kita bangun sudah hancur. Kita sudah terlalu jauh, dan aku tidak tahu apakah ada lagi jalan untuk kembali." Bu Ratna merasakan berat di dadanya. Semua yang ia takuti akhirnya datang. Ia mengerti bahwa, meskipun mereka berdua masih ada di ruang yang sama, perasaan itu sudah berubah. Ia tahu, untuk pertama kalinya, mereka berdua berdiri di ambang perpisahan yang tak terhindarkan. "Aku menyesal, Hendra," katanya dengan suara tertahan. "Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku masih berharap, jika mungkin, kita bisa menemukan jalan keluar bersama." Namun,